Jadi namanya radiation karena pesawat itu dari aluminium, sehingga namanya cosmic radiation, radiasi dari kosmik di atas udara. Itu penting banget. Nah, kalau kita tidak memiliki pasokan antioksidan yang cukup di dalam tubuh kita, jebol pertahanan kita. Setuju? Nah, prinsip sederhananya berarti apa tadi? Berarti kita harus dong memberikan pasokan antioksidan sebanyak mungkin sehingga radikal bebas yang ada tetap masuk, tetapi dia nggak bisa merusak sel karena tubuh kita memiliki kemampuan untuk menangkal si radikal bebas. Prinsipnya sederhana boleh terhadap sel? Oke, karena ini perlu dipahami. Imun sistem radikal bebas antioksidan. Oke, kalimat yang mungkin secara orang awam mengerti gini. Radikal bebas adalah bad guy, antioksidan adalah good guy. Nah, tadi udah ngomong bad guy-nya. Berarti good guy-nya dari mana nih? Sumber antioksidan dari mana? Makanan yang seperti apa? Superfood termasuk sumber antioksidan enggak? Termasuk. Apalagi? Sayuran, buah-buahan yang organik lebih bagus lagi. Greens termasuk nggak? Topik kita hari ini nih, termasuk nggak antioksidan? Yes, termasuk. Apalagi yang menjadi sumber antioksidan? Hati yang gembira? Of course. Setuju nggak? Ya, kurangin stres. Semuanya itu akan memberikan antioksidan atau pertahanan tubuh kita semakin baik. Kalau kita ngomong teorinya, iya makanan ini, makanan itu sumbernya antioksidan. Nanti kita bahas. Tapi kok susah ya menjalani pola hidup yang sehat? Mungkin kita perlu belajar dari senior-senior kita yang udah usia. Seperti Dokter Dani udah usia berapa? 78. Wow, 78 ya. Ya, ayah saya mungkin kalau masih hidup sudah 86 kali ya, 85 ya. Beliau meninggal di usia 80 ya. Ya, Dok ya. Jadi usia 78 ini kalau di kitab suci bilangnya apa? Sampai 70 diberikan akses sampai 80 dan bahkan lebih dari itu sebenarnya udah bonus ya, dokter ya. Tapi kan kita mau panjang umur tapi maunya sehat dong. Siapa yang mau panjang umur tapi terus sakit-sakitan? Gak ada yang mau itu, setuju ya? Nah, itu sebabnya menurut saya di masa pasca pandemi ini, saya baru kembali dari Mafim, dari KL. Begitu ngeri kondisi dunia saat ini, terutama di pasca pandemi, pasca vaksin. Begitu banyak masyarakat, orang di luar yang membutuhkan informasi tentang nutrisi yang benar, baik lewat suplementasi, baik lewat makanan-makanan yang greens ini. Kata kuncinya satu untuk menyelamatkan kita buat next pandemic yang kita nggak akan pernah tahu, but it's coming, yaitu perkuat imun sistem kita. Oke, next slide. Nah, salah satunya tadi saya bilang memperkuat imun sistem dengan nutrisi. Ini nih sayur-sayuran yang Bapak Ibu juga bisa lihat. Saya sedikit highlight tentang plant-based diet ya. Plant-based diet itu bukan vegetarian, tetapi diet pola makan yang memang memberikan mayoritas intake-nya setiap hari melalui plant, melalui tumbuh-tumbuhan. Ya, ini apa? What kind of diet? Plant-based diet. Itu eating low fat dan hanya plant-based diet untuk boost imun sistem kita. Sehingga imun sistem kita sangat memiliki sel darah putih yang akan berfungsi sebagai polisi untuk memproduksi antibodi dan mampu melawan virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Next slide. Ini beberapa contoh sayur yang saya selalu ajarkan kepada pasien saya. Ada semua sayur basically bagus, tapi tipe sayur golongan yang namanya cruciferous. Coba diulang, cruciferous vegetable. Sayuran jenis cruciferous. Sayuran ini diteliti sangat memiliki sifat anti kanker. Apa aja yang termasuk golongan cruciferous? Ada yang tebak? Brokoli, apalagi? Kale atau kale, lobak, kembang kol, Brussels sprout, dan ini cruciferous. Dan beberapa superfood yang kita kenal yaitu spirulina, kelor, wheatgrass, daun barley. Itu semua super greens yang mendukung kesehatan
dan juga termasuk salah satunya yang cruciferous tadi. Jadi golongan cruciferous itu sayur-sayuran besar, dia di backup support dengan super green untuk imun sistem kita. Next slide. Nah, benefitnya apa sih kalau kita bicara sayur, kita bicara greens, apa benefitnya? Ya, greens ini atau hijau-hijauan ini kan banyak mengandung hijau daun. Hijau daun itu mengandungnya apa sih sebenarnya? Klorofil ya. Klorofil itu sebenarnya apanya tumbuhan? Klorofil itu apanya tumbuhan ya? Satu warna, tapi sebenarnya dia sebagai apa? Sebagai darahnya tumbuhan. Kalau tanpa klorofil nggak bisa hidup itu tumbuhan. Benar nggak? Berfotosintesa dengan adanya matahari. Benar ya? Jadi itu yang kita pakai. Dan ternyata kalau si klorofil ini, daun-daunnya ini kita konsumsi di dalam tubuh kita, itu akan memberikan sel darah kita lebih kaya dan lebih sehat. Itu hubungannya kenapa kita butuh makan klorofil dari si tumbuhan. Nah, benefit greens apa? Kaya dengan nutrisi, memiliki antioksidan yang sangat tinggi, memberikan digestion, pencernaan kita jauh lebih baik, ya, lebih bagus karena ada seratnya. Setuju ya? Kemudian untuk weight management tuh bagus karena dia low kalori. Kita makan brokoli, ya itu kan kalorinya rendah. Jadi untuk orang mau fat loss, di sini yang tertarik salah satunya brokolinya bagus. Kemudian greens itu boosted immune system. Kemudian brain function, apalagi skin health, dan juga the best untuk detox dalam bentuknya powder. Setuju? Oke. Next. Saya boleh cerita ya, waktu kira-kira tahun 2000 waktu saya keracunan logam berat, saya hanya banyak mengkonsumsi saat itu ya jus daun barley, wheatgrass, sama ini nih teman-teman, cilantro. Tahu ya cilantro apa orang Indonesia ya? Daun ketumbar. Daun ketumbar itu sangat bagus. Ada di sini ada nggak? Ada. Oke, di toko di Organium ada daun ketumbar, cilantro. Boleh lihat kayak apa? Dia bentuknya bubuk ada. Cilantro ada ya, kalau nggak salah itu saya lihat. Selain wheatgrass. Jadi cilantro itu bagus banget kalau mau dikonsumsi untuk membantu untuk orang-orang yang punya heavy metal. Hampir semua dari kita adalah terpapar dengan logam berat itu. Oke. Ya. Cilantro itu sebaiknya lebih baik bubuknya apa lebih baik daunnya langsung? Sebenarnya dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Kalau misalnya daunnya kita bisa konsumsi dengan bikin smoothie atau di jus. Tapi betul dilawak, atau kalau kadang-kadang di Thai food, orang-orang atau Vietnamese, mereka itu kalau bikin pho itu selalu di garnish, di atasnya dia taruh tuh. Iya, Chinese food itu kalau di steam, ikan di steam, biasanya di atasnya, tapi biasanya cuma jadi kayak pemandangan atau garnish buat cantik. Padahal sebenarnya itu bisa kita kunyah dan kita konsumsi, ya? Banyak di sini. Yes, banyak. Cara mengolah greens bisa dengan daun, bisa dengan powder, dan juga bisa dengan green juice. Beberapa boleh saya kenalkan sedikit ya, yang punya Organium ya, Mbak Rizka bisa lihat saya. Karena saya juga suka nih ternyata. Kita punya greens, okra. Ada yang tahu okra? Okra itu manfaatnya buat apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Dia sangat dia seratnya tinggi dan dia menstabilkan gula darah. Jadi untuk diabetes the best. Dan ini okranya bentuknya apa ya? Powder atau? Powder semua kalau kita. Oh, bentuknya powder. Jadi jadi dia bentuknya powder, tinggal dengan air bisa, atau saran saya nih bisa juga dicampur dengan smoothie. Bisa dengan smoothie. Jadi kalau saya selalu pakai smoothie. Oke, ada lagi di sini apa? Ada wheatgrass kan? Ada boleh minum nggak? Maaf. Ini wheatgrass, ya. Daun rumput gandum, ya istilahnya wheatgrass. Ini kalau kita waktu saya tinggal di Amerika, kalau orangnya udah mulai flu, udah dikasihnya pasti wheatgrass, dan biasanya mereka cuma kasih sedikit kecil, cuma bentuknya shot, ya shot kecil sedikit aja, 1 mili, 30 mili cukup, terus diminum. Nah ini mungkin bisa pakai air ya, sedikit ya. Ada wheatgrass, ada moringa, ada moringa ya. Nah ini juga pertanyaannya bagus. Ada tahu daun kelor? Ada yang bertanya daun kelor itu bagusnya daunnya atau
jawab? Khusus daun kelor lebih bagus ditumbuk atau dibubuk. Karena kalau daun kelor yang asli, kandungan polifenolnya dia jauh lebih tinggi dalam bentuk yang sudah ditumbuk daun kelornya, tapi dikeringkan dulu. Ya, jadi ini memang bagus banget. Ini adalah kalau saya bilang superfood. Superfood artinya dia kandungan nutrisinya super dibandingkan yang lain-lainnya. Greens, setiap kita harus mengkonsumsi setiap hari harus ada greens. Harus ada greens. Tujuannya selain yang tadi saya bilang, selain antioksidan, yang paling sederhana nih Bu Elizabeth, untuk pH tubuh kita. Tubuh kita memiliki pH alkali dan asidik. Setuju? Asidik itu di bawah 5. Alkali itu di atas. Setuju ya? Di atas 7 lah. Penyakit senang tumbuhnya di suasana environment yang pH-nya asam, asidik. Sayur-sayuran itu dalam pH-nya alkali. Itu sebabnya kita membutuhkan greens ini untuk membalanskan pH dari tubuh kita, ya, darah dan juga sel kita, sel tubuh kita, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. So di sini ada okra, ada wheatgrass, ada spirulina. Spirulina juga the best greens yang Bapak Ibu perlu insert di sini. Nah nanti mikir, jadi saya harus beli yang mana? Jika budgetnya ada, ini pas ada beberapa yang promo ya? Ada yang promo. Ada beberapa yang promo nih, beli satu gratis satu ya? Ada yang ke okra, ada mami, dia yang 21. Yes. Jadi pada saat memang ada budgetnya bisa punya semua, tinggal diganti-ganti. Hari ini saya ini ya. Tadi pagi saya bikin alpukat, saya campur dengan wheatgrass. Baru saya pakai air putih, sedikit madu, saya blend. Itu minuman saya tadi pagi jam 10 pagi. Seru nggak? Seru, ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oh, ini superfood spirulina. Dia benar ya, dia mengandung vitamin. Zat besinya tinggi, magnesium penting sekali, dan juga memang antiinflamasi. Pasien-pasien yang dia untuk detox liver juga, ada nggak detailnya ada liver. Oh ya, ini untuk detox liver ya, sangat bagus untuk liver ya, detox liver spirulina. Ada pertanyaan yang ini adalah keharusan kita di rumah, harus punya ini spirulina ya, dan daun kelor moringa perlu. Ginjalnya kenapa? Oke. Iya, spirulina boleh. Itu makanan, masih bisa. Yes. Dan mungkin bagus juga bisa buat jus seledri untuk ginjalnya. Seleri ya, kalau bahasa Inggrisnya seleri, yang keras itu taruh ya, dibikin sama mix dengan carrot dengan wortel. Itu juga bagus untuk cleanse ginjal, kidney cleanse. Oke, ada lagi tambahan? Silakan. Daun kelor sebaiknya kalau yang masih fresh, masih baru petik dari pohon, diseduh apa digoreng atau lebih baik yang kering? Yang terakhir apa? Yang kering, yang dikeringkan. Oh, lebih baik yang dikeringkan kalau daun kelor. Lebih baik dikeringkan baru ditumbuk. Tetapi kalau ada yang suka bikin bening kan ya, daun kelor bening, itu nggak apa-apa juga. Tapi kandungan nutrisinya lebih banyak yang dikeringkan atau dibubuk seperti Kalau yang ini. digoreng sama telur? Digoreng pakai telur, enak banget ya. Nah, kita ngomong goreng ya. Di mana makanan itu kita goreng dengan suhu di atas 100 derajat, makanan yang kita olah itu berkurang nutrisinya. Kalau kita mau intinya ditumis-tumis sedikit dengan suhu yang low, masih nggak apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, menggunakan minyak harus minyak yang tepat. Kalau untuk menumis, kita sarankan pakainya hanya coconut virgin oil atau extra light virgin olive oil. Kita nggak pakai minyak sayur, kita nggak pakai minyak sunflower, kita nggak pakai minyak-minyak yang sifatnya banyak trans fat atau omega 6 dalam tubuh ya. Jadi itu kalau saya sendiri numis kadang-kadang dengan suhu yang low ya, itu masih oke dengan minyak yang benar. Kalau dilalap boleh dong? Boleh banget, silakan. Nanti boleh sekali. Daun kelor tuh bagus. Jadi penggunaannya itu bisa di smoothie,
Nah, boleh saya jelasin bedanya jus dan smoothie? Iya. Membedakan jadi kita nggak salah kaprah dengan terminologi ini. Smoothie itu artinya blender. Jadi kita bikin smoothie, kita ada demonya ya nanti ya. Di smoothie itu artinya di blend. Kalau di jus artinya kita memisahkan antara serat dan cairannya. Jadi kalau saya bilang di restoran, alpukatnya mau di smoothie atau di jus, sebenarnya bahasa alpukat itu di smoothie. Setuju? Kalau kita bikin wortel, wortel itu di jus atau di smoothie? Wortel itu di jus. Jadi biasanya bahan-bahan sayur yang keras yang kita baiknya di jus, dipisahkan pulpnya atau serat dengan cairannya. Setuju ya? Contoh wortel, lobak, ketimun, tuh tadi yang keras-keras, celery itu yang keras. Masukin jahe dikit, tapi kalau kita udah blend semuanya, itu kita bilang smoothie. Nah, hati-hati dengan usia sudah bertambah banyak, kita senangnya bikin smoothie buah. Nah, buah itu waktu kita smoothie atau kita blend, seratnya jadi pecah. Waktu seratnya jadi hancur, gulanya semua meningkat semuanya. Jadi gulanya tinggi, kemudian kita minum jusnya buah, fruktosanya tinggi, dan akhirnya kok ini fatty livernya saya nggak minum. Saya nggak peminum alkohol, tapi kenapa ya fatty livernya nggak hilang-hilang ya? Coba dipikirkan, mungkin terlalu banyak makan jus buah, ya itu mungkin juga. Jadi buah itu tetap bagus, tapi dikunyah, bukan di smoothie. Kecuali buah-buah yang gulanya rendah atau low glycemic index seperti berries, strawberry, blueberry, all berries, glycemic indexnya rendah. Itu masih diokekan menggunakan smoothie-nya. Dan nanas, tetapi nanasnya ada bongkolnya, ya. Bongkol jangan dibuang kalau makan nanas. Justru di bongkolnya itu enzim yang namanya bromelain. Dia sifatnya untuk antiinflamasi, pasca COVID, pasca vaksin, untuk membantu spike protein dari vaksin-vaksin yang ada, dan juga untuk pencernaan. Jadi, tapi kan nanas bikin lambung, enggak, justru dia akan membantu sebagai antiinflamasi. Ya, oke, ini kita mau apa? Oke, ada pertanyaan dulu sebelum nextnya. Kira-kira cukup bisa mengikuti? Iya. Kalau gitu buah sebaiknya makan aja langsung. Setuju, betul. Tapi ada juga orang yang ngomongin, saya nggak makan malam, saya makan buah aja. Ada nggak kayak gitu? Ya. Buah itu sebaiknya dikonsumsi pagi sampai sore. Malamnya nggak terlalu banyak dikonsumsi. Mengapa? Karena semakin usia, aktivitasnya kan lebih berkurang di malam hari, sehingga penumpukan gula dari buah tadi tidak banyak dibakar, lebih banyak disimpan. Jadi harus dibatasi gula buah dimakan batas jam 4 sore lah. Pagi masih oke, dan pilih buah-buah yang low sugar. Ya? Walaupun dikunyah gitu. Yes, dikunyah oke. Ibu suka misalnya apel, misalnya strawberry, blueberry masih oke. Apa lagi buah-buah yang lain ya, tapi buah mungkin untuk usia ibu yang mungkin perlu dihindari mangga, terutama mangga matang, sama pisang yang kematangan. Kalau pisang raja masih nggak apa-apa, tapi pisang Ambon yang matang banget itu gulanya tinggi banget ya. Durian boleh dong. Aduh, itu makanan is my favorite. Dikit aja. Nah itu dia, setuju. Sedikit satu, enak tambah lagi satu. Sekali-sekali, tapi bukan sekali sehari. Sekali. Flaxseed atau biji rami perlu dikonsumsi setiap hari oleh kita, para wanita dan pria. Ada apa di dalam flaxseed? Dia mengandung serat yang tinggi pertama, tetapi di kulit luar flaxseed ini dia ada yang namanya lignan, ibu. Lignan ini sudah diteliti, dia menghambat pertumbuhan kanker sel, terutama ovarium dan breast dan prostat cancer. Jadi ini flaxseed sebenarnya setiap hari perlu kita konsumsi. Nah, orang-orang yang sudah breast cancer bisa ada remisi kan. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi ini rutin mengurangi relapse, mengurangi recurrent terhadap breast cancernya dan ovarian cancernya dengan mengkonsumsi ini rutin bersamaan dengan omega 3. Jadi omega 3 itu kan sumbernya dari fish oil, animal,
tapi juga bisa dari flaxseed ini biji rami. Ini kaya dengan omega 3 dari tumbuh-tumbuhan. Jadi memang flaxseed. Nah biasanya kayak kami punya belum dihaluskan, ya belum dihaluskan, masih bentuk biji-biji flax. Nah biji-biji itu kan seperti ini bentuknya nih, ujungnya luarnya itu mengandung ya namanya lignan luarnya. Lignan itulah yang sangat penting buat kita. Jadi kalau misalnya untuk pasien DM, seratnya yang diambil, tapi juga dia kan anti-inflamasi di sini, ya. Oke, ini apa lagi tadi? Yang hijau ini apa ya? Oh, ini spirulinanya. Yang ini boleh bisa. Oh, bukan. Oh. Kalau ini? Semuanya ada hijau. Kalau Ini apa nih? bisa hijau. Kalau ini apa? Dari hijau dari Pertanyaan baru. Ada soy milk nggak? Ada soy milk di sini? Ada Ada atau almond milk? Ini. almond ada. Almond milk jadi di almond milk. Oh ya pakai almond milk. Ada. Air putih ya. Ada air putihnya.